Mudah-mudahan ada nasib kita juga, ya. Ada parkir, ya. Oh ya. Ya, karena Bapak Ibu mohon maaf, ini parkirnya ya kita tidak bisa naik. Ini harus membutuhkan waktu setengah hari Bapak Ibu kalau kita mau untuk mendakinya, ya. Dan ini rencana sedang pembangunan, ya, akan dibuatkan nanti di sini, dan beserta nanti di Kuantoro juga Ustaz akan dibuatkan kata gantung sebagai tempat nanti biar para jamaah haji maupun umroh bisa langsung melakukan dua syur. Masya Allah, ya Bapak Ibu, nanti situlah tempat Nabi kita beserta Abu Bakar, ya, untuk mengamankan diri bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy, ya, pada awal-awal akan berhijrah ke kota Madinah Munawwarah, ya. Masya Allah, kalau kita lihat Bapak Ibu, begini tingginya gunung, ya, kita bisa lihat. Namun dengan keimanan Nabi kita beserta para sahabatnya mampu untuk bisa menyebarluaskan agama Islam sampai sekarang yang kita rasakan, ya. Dari sinilah awal mulai berkembangnya Bapak Ibu agama Islam, ya. Jadi awal-awalnya itu selama 13 tahun berdakwah di Mekah Mukarramah ini Bapak Ibu, tidak semua keluarga maupun sahabat-sahabatnya yang masih yakin kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Jadi banyak tantangan, banyak ujian pada waktu itu, sehingga bagaimana cara beliau untuk terus istiqomah, ya, membangkang, menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga bisa kita rasakan pada saat ini Bapak Ibu, ya, namanya agama Islam, atau kita berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Esa, ya, Allah itu yang Maha segala-galanya, hanya Allah lah kita meminta dan menyembah kepadanya, ya. Masya Allah Bapak Ibu, luar biasa, ya, perjuangan Nabi kita yang sampai mengorbankan jiwa dan hartanya, ya, yang begitu banyak, ya. Tetapi walaupun demikian, Masya Allah, kita sampai Nabi Ibrahim, ya. Tanah haram itu artinya Bapak Ibu bukan tanah haram yang kita biasa sebut-sebut. Tanah haram itu adalah tanah yang suci, ya, yang haram dimasuki oleh orang-orang yang bukan dari Islam, ya. Khusus di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah Bapak Ibu tidak boleh masuk selain agama Islam. Kalau di kita maupun di Riyadh atau di tempat-tempat yang lain Bapak Ibu, untuk datang ke sini kita kadang tidak bisa ada tempat, sudah dapat tempat karena begitu banyak jamaah yang, apalagi ya, yang bulan kemarin Bapak Ibu, Masya Allah, ya, begitu banyaknya jamaah, ya, yang duduk sekarang banyak sekali, ya, bisa-bisa yang digunakan, sehingga itu yang membuatkan di sini tidak ada tempat paling itu, ya. Jadi terlalu banyak sehingga fasilitas yang disediakan itu tidak mencukupi. Nah, di sebelah kanan ini parkiran Bapak Ibu, parkiran untuk jemaah haji, ya. Dan ini pohon-pohon yang disebutkan oleh Ustaz kemarin itu, ya, yang namanya pohon Soekarno, ya. Tapi sekarang sudah mulai agak menguning-uning karena musim panas. Kalau musim dingin hijau sangat indah sekali Bapak Ibu. Dan sebelumnya Bapak Ibu, kalau dari tahun 2000 ke bawah ini belum ada yang seperti ini, yang ada pepohonan yang begitu indah, ya. Jadi kalau di bawah 2000-an semua padang pasir kok di sini, ya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya pepohonan yang ditanam di sini Bapak Ibu, jadi
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kisah selanjutnya yang di Jabal Rahmah Bapak Ibu. Di situ adalah tempat di mana Nabi kita Muhammad SAW berkhutbah ya tatkala melaksanakan haji wada ya. Jadi disitulah tempat beliau dulu berkhutbah ya tatkala beliau melaksanakan ibadah haji. Dan hanya disitulah tempat jamaah umroh maupun haji yang selalu didatangi untuk menziarahi tempat tersebut ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita sekarang bisa menyaksikan ya, karena sudah lama ya kita berkeinginan atau punya hajat untuk datang ke tanah suci ini dan bisa melihat di tempat-tempat yang bersejarah buat agama kita ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan duduk di sini ya, akan sama-sama menyaksikan langsung ya. Kemudian nanti diusahakan jangan sampai Bapak Ibu terpisah dengan rombongan, karena di sini sangat padat sekali para jemaah ya. Jadi mohon untuk kita sama-sama menjaga kekompakan, jangan sampai kita terpisah dengan rombongan ya, karena di sini juga sangat ramai sekali ya para jemaah umroh ya. Untuk jadi nanti kita akan sama-sama berfoto. Lapunya Papa Eva sih. Oh, ada itunya. Anak apa rekaman itu? Iya, iya orang kepayung ya. Ayo. Hai Bunda, sehat? Gua dengaknya aku loh. Oh iya. Merono sekali. Emang dia pakai seragam sendiri? Siapa? Ini lambung enggak pakai seragam. Ini dipegang dulu. Pegang. Iya. Awal ya kan. Terus itu stasiun ya. Karena kita punya sekolah haji umroh. Iya. Jauh. Tengok kanan. Yang pendek belakang. Allah mentakdirkan kita berada di salah satu bumi Arafah, yang mana ibu bapak di bumi Arafah ini ada yang namanya lembah Nu'man. Lembah apa? Lembah Nu'man. Lembah Nu'man itu adalah di mana Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah ke bumi. Kemudian Nabi Adam, ibaratnya ini Nabi Adam, Allah mengusap tulang sulbinya. Begitu satu usapan oleh tangan Allah, maka keluarlah semua calon-calon manusia dari Nabi Adam, termasuk kita semuanya. Keluar ruhnya. Kemudian ruh itu dijajarkan di depan Nabi Adam. Kemudian Allah mempersaksikan, wahai para ruh termasuk kita, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka semua ruh pada waktu itu menjawab, qalu bala syahidana. Benar, engkau adalah Tuhan sesembahanku ya Allah.
Maksud Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan itu adalah supaya nanti ketika hari kiamat manusia itu tidak akan ada yang mangkir, manusia tidak akan beriman. Artinya semua manusia meskipun saat ini belum muslim, pada saat itu sudah menyaksikan bahwa sesembahnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk roh kita. Kemudian hubungannya dengan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Panggilan Allah lewat Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'adin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kullin dhamir ya'tina min kulli fajin amik yasatu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Wahai Nabi Ibrahim, undanglah semua manusia untuk ke Baitullah dengan berhaji. Niscaya mereka akan datang akan mendatangi undanganmu dengan berjalan. Ada yang naik untan domir, yaktina min kulli fajin amik, mereka jauh datang dari penjuru jauh, termasuk dari Indonesia, dari Semarang, dari Pemalang, dari mana? Wonogiri, dari Sukoharjo, dari Bandungan, dan semuanya. Siapa yang bisa datang ke sini? Mereka lah yang waktu di alam roh menjawab labbaik Allahumma labbaik. Artinya Bapak Ibu, dulu roh kita itu sudah menjawab, sehingga mudah-mudahan nanti kita di tahun 2024 paling cepat 2025-67 kita bisa berhaji. Amin. Kita bisa berhaji. Amin. Kita bisa berhaji. Amin. Bersama SAU Baitullah. Allahumma amin. Kemudian Padang Arafah itu Rasulullah SAW mengibarkan seperti sebuah rahim. Sebuah apa, Bu? Rahim. Sebuah rahim. Di mana rahim ibu itu besarnya adalah sesuai genggaman tangannya, sekepalan tangannya. Itu rahim Bapak Ibu saat ini yang tidak hamil. Yang tidak hamil rahimnya sebesar ini, kepalan tangan. Begitu ini ada janinnya, maka dia akan membesar sesuai dengan 3 kilo, 4 kilo bayi kita itu. Dan Arafah ini sama seperti rahim Bapak Ibu. Seberapa juta manusia yang akan ke sini, dia akan terus melar. Artinya, mari kita menjadi membuka pintu-pintu kebaikan bagi keluarga kita, sekaligus penutup atau penggembok pintu-pintu keburukan. Amin. Dan keimanan kita Bapak Ibu tidak akan sempurna sebelum menganggap tetangga kita 40 kakak depan, 40 kakak belakang, 40 kakak kanan, 40 kakak kiri seperti kita doakan supaya bisa ke tanah suci, baik itu umroh maupun berhaji. Sehingga lewat penjenengan mari kita doakan semoga tetangga kita semuanya, saudara kita semuanya, titipan-titipan doa itu bisa Allah respon. Kemudian apabila mereka itu bisa ke sini dengan berhaji atau berumrah, penjalan akan mendapatkan pahala yang sama. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala yang sama seperti orang yang melakukan tanpa mengurangi haknya atau tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kemudian keistimewaan orang berhaji Bapak Ibu, ketika pada tanggal 9 Dzulhijjah mereka berada di Padang Arafah setelah sholat duhur dan sholat asar di jamak. Kemudian ada khutbah wukuf, Allah turun ke langit dunia disertai para malaikatnya. Allah ingin hendak membanggakan kita yang nanti akan wukuf di Arafah dengan mengatakan kepada malaikat, hei malaikat, lihatlah hamba-hambaku ini yang dari Indonesia dengan pakaian yang sangat lusuh, penampilannya yang kuyus-kuyus gundul seperti TL-nya ini. Apa ma'aroda haula, apa yang mereka minta wahai malaikat? Ternyata malaikat mengabarkan kepada Allah, ya Allah, mereka meminta ridhomu dan meminta surgamu. Apakah mereka mengerti aku wahai malaikat? Mereka tidak mengerti engkau ya Allah. Seandainya mengerti engkau maka permintaannya akan banyak sekali. Saksikanlah malaikat
Misalkan jamaah haji yang kumpul di wukuf di Arafah ini masih mempunyai dosa sebanyak butir pasir yang ada di dunia, mempunyai dosa sebanyak buih air di lautan, mempunyai dosa sebanyak bilangan hari selama dunia ini ada, atau mempunyai dosa sebanyak tetesan air hujan, maka semuanya akan aku ampuni bersih. Ketika mereka sore hari menjelang atau maghrib itu meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah, maka mereka akan aku ampuni seperti bayi-bayi yang sedang lahir ke dunia. Bahkan mereka yang mempunyai titipan-titipan doa juga akan mendapatkan ampunan. Itulah salah satu keistimewaan orang yang berhaji, Bapak Ibu. Sehingga kita sangat memerlukan itu semua untuk merubah nasib kita tidak hanya di dunia, namun nasib kita di akhirat. Jadi kan Bapak Ibu sekilas akan niatkan mumpung kita di tanah suci ini, mumpung kita sedang musafir, untuk memohon kepada Allah semoga pada tahun 2024 atau tahun 2025 26 dan seterusnya kita segera dimudahkan Allah untuk berhaji. Amin. Kembali ke sini lagi, Allahumma amin. Kemudian itu ada Jabal Rahmah, Bapak Ibu, jangan salah ya. Itu bukan tempat untuk berdoa seperti multazam, seperti Hijr Ismail, bukan. Itu hanya tempat biasa saja, ya. Tidak perlu menulis siapa gitu ya, I love you, dan tidak usah ya, tidak usah. Itu bukan tempat-tempat seperti yang kita di Baitullah, ya. Itu tempat biasa saja. Ini ada waktu berapa Ustaz untuk barangkali yang mau naik? Kalau tidak di bawah saja. Kita sampai jam 9. Bagi li jalali wa ajika wa azimi sultanik. Ya Allah, Engkau yang maha rahmah, Engkau yang maha pemurah, Engkau yang maha penyayang. Ya Allah, kami serombongan umrah Esau Baitullah tanggal 2 Agustus berkunjung di Padang Arafah yang dulu Engkau telah mengusap tulang sulbi Bapak kami Adam alaihissalam. Maka ruh-ruh semua Engkau keluarkan, termasuk ruh-ruh kami yang pada saat itu Engkau mengambil persaksian kami. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka dengan sadar ruh-ruh kami menjawab, qalu bala syahidna, betul Engkau adalah Tuhan kami. Dari itu ya Allah, berikanlah kami hidayah, baik itu hidayah bayan maupun hidayah taufik, sehingga kami hanya mempersatukan, menyaksikan, mengatakan bahwa la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Kemudian tuntunlah kami dengan keimanan serta keislaman yang sempurna. Allahumma rzuqna imanan shadiqan wa lisana dzakiran wa qalban syakiran. Alhamdulillah kami bersyukur kepadamu ya Allah, atas pertolonganmu semata kami bisa berumrah wajib maupun berumrah sunnah maupun berumrah badal ya Allah. Semua atas karuniamu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis aslih lana su'unana kullaha wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Ya Allah, selalulah tolonglah kami, jangan biarkan kami meskipun hanya sekedipan mata Engkau ya Allah. Kami selalu ingin dibimbing kepadamu ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, baik urusan agama, urusan dunia dan urusan akhirat. Kami juga bermohon ketika kami safarun soleh ini ya Allah, bahwa Engkau mengatakan lewat Nabi-Mu, doanya orang yang musafir, doanya orang umrah ada senantiasa Engkau ijabah. Kami mohon ya Allah, segerakanlah kami untuk menunaikan kewajiban yang selanjutnya, itu berhaji ke tanah suci ini. Bisa tahun 2024, 2025, 2026 sesuai keinginan kami ya Allah. Tolonglah kami, berikanlah kami kemurahan rezeki yang halalan thayyiban, kesehatan serta keselamatan, sehingga kami mampu menyempurnakan sesuai perintahmu, wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Tiduran aja buka. Ini. Ayo tuh dia terus mau Lanjut. Kita kembali. Bentar. Ya. Sabun ya. Atas sama atas. Tama atas ya. Ber sabun dia ada atas. Dulu Pak. Awas dong dah. Enggak. لا لا جاي ويا عند السيتوال حجة 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 يلا بسم الله سعدت صلقت دي من صلقت سعد منها كارتا Oh ya. Padahal zaman orkan itu çıkmaz der bir dostum. Doğan kaptek. Kaptek. Nasıl ki sekiz yaşında bir yaşında. Toç, kame. O da Amar Ros. Ya, bak. Ma. Habibi. thank you. Amar bro, kas menyo. ഈ ഒരിക്കൽ എന്നെ നരകം കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരുന്നത്. Kali. Kannst da noch mit Hacı. Hadi kelim aldı. İran, Afganistan. İn halal mıyım? Ana Ne oldu şeyden ya? Hey, foto. Gelin.
Bukan sini. Ini. Bukan. Ayo. Apa nih? Fotonya. Ini. Ayo. Wes kanu. Udah ke mau bis ya. Udah ke bis ya. 20 menit toh. Iya. Iya. Murah. 5 real. Ya nganan engko. Mana nih? Real, on real, 10 real, 10 real, 10 real. On real, 10 real, 10 real, satu biji 10 real yang bagus ya, bagus, 10 real. 10 real. Mau ke sini? Apa nih? Iya. Aji on real, 10 real, 1 real. Kita. Ini bisa tuh, Pak? Bisa. Ayo ditunggu loh.
Ya. Nama istri beliau yang dikenal sebagai apa namanya istri kerajaan Harun al-Rasyid yang namanya Zubaidah, ya, yang dikenal dermawan. Setiap melaksanakan haji beliau menyediakan air minum. Ya, ini ada tangganya ya yang dulu pada zaman kerajaan Harun al-Rasyid. Disinilah para jamaah haji disediakan air minum untuk para jamaah haji. Di sebelah ini, sebelah kiri ada rel kereta api Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi rel kereta api ini hanya bisa beroperasi 1 tahun sekali pada waktu haji saja. Kalau dalam waktu haji tidak beroperasi Bapak Ibu. Oke? Jadi kalau musim haji kereta apinya ini mondar mandir, ya. Setiap saat mondar mandir untuk akan jemput para Tembok Harun al-Rasyid. ya, ini ada di depannya stasiunnya. Nah, ini kita sudah memasuki daerah Muzdalifah Bapak Ibu. Nah, kiri kanan ini juga kita memasuki Muzdalifah. Dan di Muzdalifah ini Bapak Ibu tidak seperti di Arafah, ada tenda, ada fasilitas-fasilitas lain yang disediakan. Kalau di Muzdalifah ini cuma beda saja, karena cuma bermalam saja. Kalau kita tidur itu pakai sejadah atau tikar atau yang lainnya itu apa namanya, hanya itu yang kita pakai, tidak ada tenda-tenda ya, yang kayak di Mina maupun di Arafah. Nah, ini bisa kita lihat. Tempat mikot itu. Muzdalifah. Jadi Bapak Ibu, kita turun di sini untuk berwudu, dan bagi jamaah laki-laki yang melaksanakan ibadah umrah sunnah maupun ibadah, jadi kita turun bawa ihram di sini, kemudian wudu, dan nanti kita langsung menuju ke Jironahnya ya. Melaksanakan mikot. Melaksanakan mikot untuk ba'dal umroh. Masuk ke Mina ya, dimana di Mina ini adalah ada yang pertama di sini tempat yang bersejarah namanya Jabal Kurban. Ya, Jabal Kurban nanti sebentar
alaihissalam. Ya, sehingga pada waktu di sini Bapak Ibu itu setelah tanggal 10, 11, 12 itu kita haji yang melaksanakan ibadah haji itu disunahkan melaksanakan kurban atau diwajibkan bagi para jemaah haji yang memakai haji tamattu ya, dan melanggar larangan-larangan ihram pada waktu melaksanakan ibadah haji. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah berada di sebelah kiri ini, siap-siap kita lihat. Siap Bapak Ibu yang ingin lihat ya, di sini sangat bersejarah sekali bagi kita sebagai umat Islam ya, di mana pernah terjadi penyembelihan seorang ayah kepada anaknya, yaitu Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ada tugu di sebelah kiri depan Bapak Ibu, itu tugu kecil kayak kubah ya. Nah disitulah tempat dulu Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim. Tapi begitu disembelih Bapak Ibu, muat 3 kali kita bisa potong lehernya ya. Nah kemudian setelah beberapa kali ditaruhkan pisau di lehernya Nabi Ismail, tidak bisa terpotong, sehingga diperintahkan oleh Allah ya Nabi Ibrahim untuk mengganti anaknya Nabi Ismail dengan seekor domba ya, sehingga bagi jamaah haji maupun umroh kalau melanggar larangan ihram ya, setelah melaksanakan ibadah haji maupun umroh itu menggunakan macam ya, atau dengan seekor domba dikambing. Dan itu juga kita diingatkan pada Idul Adha untuk berkurban ya, ini sebagai dalilnya, sebagai aturan kita ya, sebagai dasar kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan kurban pada Idul Adha ya. Masya Allah Bapak Ibu ya, ini di kanan kita ini kalau kita mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sampai tanggal 13 masih dipadati dengan jemaah di sini Bapak Ibu ya. Dari tanggal 8 sudah mulai dipadati oleh para jemaah haji. 8, 9 ya, kalau 9 kita bertolak sudah di Arafahnya Bapak Ibu. Jadi tanggal 8 persiapan untuk ini Arafahnya. Kemudian kembali lagi pada tanggal 10 ya ke sini Bapak Ibu ya, untuk melempar jumroh, kemudian langsung mabit ya, langsung mabit di sini sampai dengan tanggal 13 bagi jamaah haji yang mengambil haji yang mengambil nafar sani namanya, ada nafar sani, nafar awal dan nafar sani Bapak Ibu. Kalau kita mengambil nafar awal Bapak Ibu itu melemparnya kita sampai tanggal 12 ya. Kalau mengambil nafar sani itu kita melempar atau kita mabit di sini di Mina sampai dengan tanggal 13. Nah di sebelah kiri Bapak Ibu, di sebelah kiri depan ini, nah disitulah tempat yang jumroh Buddha, Ustaz dan Asobat. Itulah tempat melempar Bapak Ibu jamaah haji. Nah dan ini bukan bangunan apa namanya, artinya bukan itu lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan tiangnya Bapak Ibu ada di bawah tenda yang putih itu, bukan yang ini. Yang ini punya eskalator ya, eskalator, dan di sini yang berbentuk hotel ini kan. Nah ini jalanan naik para jemaah haji yang akan melempar itu ada apa namanya, berbaris ke arah Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu arahnya ke sana Bapak Ibu ya, bukan ke sini, arah Masjidil Haramnya ke sana. Jadi tiangnya itu berbaris ke arah sana, ke arah Masjidil Haram. Nah ini namanya yang putih, kegiatan tenda putih ini namanya Jumratul Ula. Di tengah ada namanya Jumratul Wusta. Paling dekat dengan Masjidil Haram ini namanya Jumratul Aqaba ya. Sampai dengan tanggal 13
15 ya bagi jemaah yang mengambil gambar sani itu sudah dikatakan kita berhak sudah selesai pelaksanaan. Jadi di sekitar tenda-tenda ini Bapak Ibu bukan Indonesia sih. Ini wilayah orang-orang yang jamaah reguler ya ada di sebelah sana. Yang ada jamaah Indonesia yang pakai roda atau ada di Umrah bersama SHU Baitullah. SHU Baitullah hasillah tausiah yang sangat dahsyat. Belum. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Pada hari ini alhamdulillah Allah mentakdirkan kita berada di salah satu bumi Arafah. Yang mana Ibu Bapak bumi Arafah ini ada yang namanya lembah, yang namanya lembah Nu'man. Lembah apa? Lembah Nu'man. Lembah Nu'man itu calon-calon manusia dari Nabi Adam termasuk keluar ruhnya. Kemudian ruh itu dijajarkan di depan Nabi Adam. Kemudian Allah mempersaksikan, wahai para roh termasuk kita, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka semua roh pada waktu itu menjawab, qalu bala syahidana. ada juga Singapura juga tapi dari gunung ini Bapak Ibu Nabi kita bertahanus atau menyendiri ya sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya. Jadi di sinilah tempat turunnya wahyu yang pertama Bapak Ibu ya. Nah di sebelah kanan yang tinggi. Nah itu Bapak Ibu, ini namanya Jabal Nur atau Gua Hiro. Ya jadi Bapak Ibu bisa kita lihat ini itu ada jalan kita untuk berdaki Bapak Ibu, dan guanya ada di paling atas ya, yang ada di puncaknya. Nanti itu kalau kita naik ada turun lagi berapa sekitar 8 meter ke bawah ya, disitulah tempat Gua Hiro. Nah ada itu di tengah kelihatan jamaah juga itu ya yang sedang berkunjung. Dan biasanya Bapak Ibu kalau di Gua Hiro ini jamaah itu berkunjung malam ya, malam setelah Isya maupun sebelum subuh. Baru ramai di tempat itu. Kalau siang hari ya seperti ini karena cuaca panas agak jarang jamaah kita lihat. Jadi inilah namanya Gua Hiro, tempat turunnya wahyu yang pertama. What